saya Herjon Lowihan di Ayo Bertanya Belajar Bersama. Di part ketiga ini kita coba menguraikan arti dan makna dari pasal hukum Lafzul Ngabal, secara khusus pengelompokan di bagian neb-neb. Kita awali dengan beberapa pertanyaan yang akan memandu kita, akan menghantar kita kepada kajian yang lebih baik tentang hukum adat Lafzul Ngabal, secara khusus pada kelompok hukum neb-neb. Ada banyak hal dalam kehidupan masyarakat Kei yang berlangsung atau terjadi begitu saja tanpa dipertanyakan. Kendati kita pernah bertanya, tetapi jawaban yang kita dapat belum sepenuhnya mengobati rasa ingin tahu kita. Misalnya, kenapa Renadi Ahmad sama dengan Duat Kebab? Atau kenapa kepala-kepala kampung di Kei tidak dipilih secara demokratis, melainkan diangkat dari keluarga atau marga tertentu? Dan berbagai pertanyaan lain yang masih dapat kita ajukan. Pada kesempatan ini kita mencoba menemukan akar atau sumber sekaligus jawaban terhadap semua pertanyaan kita. Langsung saja kita mencari jawabannya dalam penjelasan arti dan makna hukum Lafzul Ngabal berikut. Uraian setiap pasal hukum neb-neb. Pasal pertama hukum adat Lafzul Ngabal ialah ud dan tauqad funad. Secara harafiah pasal ini berarti kepala kita bertumpu atau bersatu pada tengkuk atau pundak kita. Orang Kei menganggap kepala sebagai bagian tubuh yang terpenting. Kepala adalah organ tubuh yang terletak paling tinggi dan di bawahnya terdapat sekujur tubuh manusia. Lebih daripada fungsinya sebagai satu organ pelengkap, kepala merupakan anggota tubuh yang harus memperhatikan, memikirkan, melihat, menjaga, dan melindungi keselamatan anggota-anggota lain tubuh manusia. Pada kepala terdapat mata dan telinga, otak, hidung, mulut, dan lidah, yang semuanya berfungsi untuk menghidupkan seluruh tubuh biologis manusia. Kepala adalah salah satu dari organ tubuh manusia, tetapi serentak dianggap sebagai organ yang mengatasi semua organ lain. Berdasarkan pandangan di atas, berdasarkan pandangan tadi, dikemukakanlah beberapa interpretasi tentang arti dan maksud pasal pertama ini. Interpretasi yang pertama. Pertama-tama pasal ini menuntut satu pengakuan sah dan resmi bagi kekuasaan pemimpin-pemimpin rakyat. Di dalamnya ada raja, ada kepala kampung, kepala fam, kepala adat, dan struktur-struktur kepemimpinan lainnya di Kei. Pemimpin rakyat harus dihormati kekuasaannya, karena dialah kepala masyarakat. Ia harus melindungi dan memperhatikan nasib bawahannya. Dia bekerja sama dengan rakyatnya demi kesejahteraan bersama. Fungsi pemimpin seperti itu masih diungkapkan dalam beberapa pepatah bahasa Kei. Matan misalnya, atau kepala dan mata. Tokoh-tokoh dalam masyarakat adalah pembawa suara rakyat dan bawahannya merekalah kepala dan mata masyarakat. Enlai, jalan nanorang, atau kepala merayap, ekor mengikutinya. Tingkah laku atasan diikuti oleh bawahannya. Enlek, atau kepala jatuh, karena insyaf akan kesalahan dan merasa malu. Orang menundukkan kepalanya. Kepala seakan-akan harus menanggung kesalahan demi seluruh anggota tubuh. Interpretasi yang kedua. Pasal ini juga menuntut satu penghargaan terhadap hak dan martabat orang tua dalam keluarga. Orang tua adalah kepala dalam keluarga.
Merekalah yang mengatur kehidupan anak-anaknya. Mereka melindungi, memelihara seluruh keluarganya. Hak ini harus dihormati dan ditaati. Kedudukan orang tua terhadap anak-anak sejajar dengan kedudukan yang ilahi terhadap keluarga besar kosmos. Karena itu orang tua sering disebut Duat Kabal, Tuhan yang rendah. Maksudnya wakil dari yang ilahi yang hadir di bumi secara nyata. Karena itu pula terhadap orang tua, anak-anak harus menunjukkan ketaatan dan rasa hormat. Martabat dan hak orang tua itu selalu harus dipertahankan. Ten fo ten, yayaan fo yayaan, yanyanat fo yanyanat, atau orang tua tetap mempunyai kedudukan sebagai orang tua dan anak-anak sebagai anak-anak, adik-adik sebagai adik-adik. Pertanyaannya, apakah kita hidup menurut konsep ini, menurut interpretasi ini? Tentu ada pro kontra, ada yang hidup seperti begitu, tapi ada yang sudah tidak baku sayang lagi atau tidak menghormati lagi orang tuanya, tidak menghormati kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya atau keluarganya, dan itu lantas bertentangan dengan hukum Larbul Ngabal. Yang ketiga, akhirnya beberapa penulis menunjukkan pula bahwa pasal pertama ini mengungkapkan hubungan manusia dengan yang ilahi. Bahkan ada tradisi lisan yang mengatakan pasal pertama ini mewajibkan orang key untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu melaksanakan seluruh pekerjaan dalam persatuan dengannya. Manusia harus tunduk kepada Duat sebagai penguasa yang tertinggi, pemberi segala anugerah dan hakim yang maha kuasa. Dialah kepala alam semesta yang mengatasi alam semesta dan roh-roh serta manusia. Bagian ini tentu menyimpan banyak pertanyaan karena dapat dikaitkan dengan keberadaan agama, terutama Islam dan Katolik, dengan kepercayaannya. Kepercayaan asli Kei dengan keberadaannya memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan tentu bagian ini meninggalkan pertanyaan yang perlu dijawab lebih terperinci. Dalam kelompok hukum Neb-Neb ada pasal kedua. Pasal kedua hukum adat Larbul Ngabal, Lelat Ain fo Mahiling. Secara harafiah berarti leher kita dihormati atau diluhurkan. Lelat berarti leher kita, berasal dari kata dasar lel yang berarti leher. Mahiling atau mahilin berarti mulia, hebat, tinggi sehingga tidak terjangkau atau murni. Pandangan ini jelas dalam tradisi di mana persembahan uang, emas, makanan demi keselamatan seseorang biasanya disebut lelbud, singkatan dari lelat buad yang berarti leher jantung kita. Leher dan jantung dianggap sebagai sumber hidup. Juga bila seorang dukun meramalkan nasib orang disebut enliik lelan, artinya ia melihat leher. Bila seseorang bernasib baik, dia disebut lelan bok atau lehernya baik. Tetapi bila bernasib malang, dia akan disebut lelan sian atau lehernya tidak baik. Jadi leher adalah pusat dan jaminan hidup manusia. Justru karena fungsi itu, leher mendapat tempat yang tinggi dan luhur. Berdasarkan pandangan tadi, maka berikut beberapa interpretasi tentang hak pasal kedua hukum adat Larbul Ngabal. Pertama, hidup dan kehidupan itu bersifat luhur, suci adanya. Karena itu, hidup dan kehidupan seseorang tidak boleh diganggu-gugat, bahkan sebaliknya harus dihormati. Secara eksplisit, pasal ini menegaskan tentang peri kemanusiaan. Hak hidup orang lain harus diakui dan dihormati. Interpretasi yang kedua, pasal ini juga memperingatkan manusia tentang kebenaran. Sikap yang tepat terhadap kebenaran adalah meluhurkannya. Dan hal itu berarti kebenaran harus dipertahankan, dihormati dan dilindungi.
Bertindak melawan kebenaran berarti bertindak tidak tanpa menodai kehidupan. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu? Rupanya kebenaran yang dimaksudkan ialah hukum itu sendiri. Dalam arti luas, setiap peraturan dan larangan dalam adat bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Karena itu melawan tata tertib yang ditetapkan dalam peraturan dan larangan itu berarti bertindak melawan kebenaran. Justru karena peraturan dan larangan itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Dengan kata lain, tata tertib dianggap sebagai sumber hidup manusia secara layak. Pasal ketiga dalam kelompok hukum Nebnev, ulnit en bil atumul. Secara harfiah berarti kulit membungkus badan atau tubuh kita. Ul berarti kulit dan nit berarti sudah mati. Ulnit berarti kulit yang sudah mati. Tambahan kata keterangan nit di sini sebenarnya merupakan suatu pleonasme, karena menurut orang Kei, kulit pada hakikatnya merupakan sesuatu yang mati. Sebab bila terkupas tidak terasa sakit. Kulit adalah pembungkus badan seutuhnya. Keutuhan tubuh manusia tergantung pula pada keutuhan permukaan kulit, baik daging maupun tulang. Organ tubuh manusia semuanya tersimpan di bawah kulit. Kulit juga mampu menyembunyikan berbagai macam jenis penyakit yang ada di dalam manusia. Simbol itu menyatakan bahwa nama baik orang harus dipelihara. Kesalahan-kesalahan sesama tidak boleh digembar-gemborkan. Kebaikan dan keburukan orang lain itu bagaikan daging dan tulang yang harus dibungkus dengan kulit. Menceritakan kekurangan orang lain berarti merusak keutuhan kehidupannya di antara sesama manusia. Inilah pasal yang dengan tegas menuntut satu relasi korelatif yang lestari dengan hidup bersama. Dalam bentuk negasi, pasal ini sering diterjemahkan dengan jangan memfitnah. Pertanggungjawaban merupakan satu tindakan pemulihan, dan sering hal pemulihan ini terungkap dalam bentuk membayar denda. Pelunasan denda bagaikan mengutuhkan kembali permukaan kulit yang telah rusak oleh fitnahan. Pasal keempat, lar nakmut ibut. Secara harfiah berarti darah tinggal tenang dalam perut kita. Lar berarti darah, ibut berarti perut kita. Kata nakmut secara harfiah berarti terkurung sehingga tinggal tenang, tetapi umumnya diterjemahkan pula dengan terkumpul. Menurut pandangan orang Kei, pusat peredaran darah dalam tubuh manusia adalah perut. Darah tersimpan di dalam perut dan darah itu tetap harus terkurung sehingga tinggal tenang di dalam perut. Hal ini berarti darah tidak boleh dikeluarkan dari perut, bahkan tidak juga dari seluruh tubuh manusia. Akhirnya pandangan ini harus dihubungkan dengan pandangan orang Kei tentang proses kelahiran baru. Menurut orang Kei, perut merupakan tempat di mana satu manusia dibesarkan sebelum dilahirkan di dunia. Manusia kecil itu bisa hidup dalam perut atau kandungan ibu, karena di sanalah pusat darah yang menghidupkan secara biologis. Seorang wanita yang hamil disebut oleh orang Kei Ivun, berarti perut dia, tetapi juga berarti dia mengandung. Maksud dan arti pasal keempat ini ialah sebagai berikut. Pertama, tubuh manusia jangan dirusakkan atau dilukai sampai mengalirkan darah. Secara konkret, pasal ini melarang penganiayaan dan menolak kekejaman yang mengakibatkan penumpahan darah manusia. Kedua, penumpahan darah bisa berarti pembunuhan terhadap manusia. Karena itu arti yang paling tegas dari pasal ini sebetulnya adalah melarang pembunuhan terhadap manusia. Larangan ini memang berkaitan erat dengan hak hidup, bahkan juga mengenai martabat hidup manusia.
perbuatan membunuh sangat menghina hak hidup manusia. Akhirnya pantas disimpulkan bahwa dengan memperhatikan maksud dan arti pasal-pasal hukum Nev-Nev, harus dikatakan bahwa hukum ini telah mengungkapkan suatu cita-cita atau citra orang Kei tentang hubungan sosial antar manusia. Hubungan sosial itu menyangkut struktur sosial, keluhuran nilai hidup manusia, nama baik, dan hak untuk hidup. Semuanya bertujuan untuk secara terpadu merealisir suatu bentuk kehidupan bersama yang harmonis. Sekian paparan part ketiga tentang hukum Nev-Nev. Semoga bermanfaat. Bersama saya Herjun Lovian, ayo bertanya, belajar bersama.